Oke, nggak seperti video sebelumnya, hari ini aku mau bahas tentang dating terms. Mungkin nih, kalian udah familiar sama ghosting, ya kan? Tapi ada nggak sih yang belum tahu tentang ghosting? Nah, buat yang belum tahu, bisa dibilang ghosting tuh ketika kita lagi menjalani sebuah hubungan, tapi ditinggal gitu aja tanpa kabar. Ya, tanpa saying goodbye lah ya. Pergi aja gitu. Tapi bagian menyebalkannya nggak ada kalau misalnya kamu dideketin sama cowok, terus ditinggal. Kecuali selama proses berhubungan dan berkomunikasi ini, kamu suka. Nah, di situ part menyebalkannya. Tapi, ternyata dating terms itu nggak cuma melulu tentang ghosting. Jadi bisa dibilang punya cukup banyak dating terms dictionary lah ya, yang bahkan aku sendiri baru tahu tahun ini tentang si dating terms ini. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dating terms yang lain, boleh dong subscribe di bawah dan minta likes-nya dulu. Kalau udah, yuk kita lanjut. Yang pertama adalah zombieing. Pernah nggak kalian di ghosting, tapi nggak cuma sekali? Ya, 2 kali atau bahkan lebih, dengan orang yang sama. Jadi, zombieing ini adalah ketika seseorang nih yang udah ninggalin kamu tanpa bilang-bilang, terus dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, mereka balik lagi dan restart the conversation and dates. Tapi, sayangnya cuma buat ngeghosting kalian lagi. Yang kedua adalah roaching. Roaching biasanya sesuatu yang common pada dating apps. Simpelnya adalah dia ngedeketin kamu, bikin conversation yang menarik, padahal mereka sudah dating sama orang lain. Mungkin di real life-nya. Biasanya ketika kamu protes nih, mereka akan bilang dari awal mereka memang gak menaruh perasaan apapun. Ya, cuman sekedar teman ngobrol. Jadi kalian sebenarnya sedang menjalani sebuah, apa bahasa kerennya ya? Monogamous relationship mungkin? Yang ketiga adalah orbiting. Kalau kalian pernah di ghosting, tapi mereka masih ngeliat instastory kamu, status WhatsApp, atau nge-like postingan kamu di Instagram, mungkin kategori ini cocok sih. Karena mereka memang nggak mau melanjutkan hubungan, dan nggak bilang juga untuk mengakhiri hubungan tersebut, tapi masih pengen tahu kehidupan kamu. Atau bisa dibilang masih mau berteman kali ya. Yang keempat adalah clocking. Ya sama sih, ghosting juga, cuman bisa dibilang next levelnya mungkin. Kalau orbiting kan ngilang tuh tiba-tiba, tapi masih follow Instagram kamu, nyimpen nomor WhatsApp. Nah, kalau clocking mereka benar-benar ngeblok dari semua sosial media, jadi beneran hilang gitu, dan gak mau berkomunikasi lagi sama kamu, walaupun sebenarnya dulu pernah deket banget. Yang kelima adalah next on deck. Simpelnya bisa dibilang kamu berada di waiting list atau next optionnya lah ya. Jadi kamu gak benar-benar pilihan utamanya. Jadi ada banyak opsi dalam hidupnya dan kamu nomor kesekian. Sebenarnya ya, kalau aku pribadi lebih prefer berada pada satu hubungan yang kalau bosen dan ngerasa gak sejalan ya mending bilang. Karena ketika seseorang yang biasanya selalu ada dan tiba-tiba ngilang, itu bikin sebuah tanda tanya besar di kepala. Dan fatalnya ada sepersekian orang yang ditinggalin tanpa bilang-bilang malah takut untuk berhubungan lagi sama orang lain. Ada juga yang ngerasa dirinya gak cukup. Dan tingkat insecure-nya juga mau gak mau ikutan meningkat. Ya, balik lagi sih. Semua orang kan punya pilihannya masing-masing. Dan semua orang memang berhak memilih apa yang mau mereka pilih. Tapi, kalau boleh berpesan, buatlah pilihan yang gak merugikan kehidupan orang lain. Biar dunia ini agak lebih tentram aja gitu. Oke, segitu dulu. Thank you for watching. See you on the next video.